Dari kedalaman nebula, kami hadirkan kisah alam semesta. Selamat datang di Narasi Kosmik. Halo semuanya, pernah nggak sih dengar berita tentang virus baru, terus langsung kerasa ada sedikit cemas gitu? Wajar banget kok, kita semua tahu perasaan itu. Apalagi setelah pengalaman kita beberapa tahun ke belakang, waspada itu perlu. Nah, iya kan, rasanya kita semua tuh kayak punya trauma kolektif soal ini. Tapi tenang, di sini kita akan coba bedah soal virus Nipah ini dengan kepala dingin, pakai fakta, supaya kita bisa paham betul situasinya tanpa perlu panik. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita kenalan dulu nih sama tamu tadi undang yang satu ini. Siapa sih sebenarnya virus Nipah itu? Yuk kita lihat bareng-bareng. Sebetulnya virus Nipah ini bukan pemain baru, tapi namanya emang suka muncul lagi di berita dan bikin kita bertanya-tanya. Reputasinya kedengeran serem, tapi ayo kita lihat faktanya lebih dalam. Kata kuncinya di sini adalah zoonosis. Gampangnya gini, ini tuh virus yang hobinya lompat dari hewan ke manusia. Ini bukan hal yang aneh sih di dunia virus, tapi penting buat kita tahu dari mana asalnya. Oke, ini rangkuman singkatnya ya. Rumah alaminya itu ada di kelelawar buah. Nah, cara nularnya itu bisa lewat buah atau nira yang udah terkontaminasi, atau dari kontak langsung sama hewan yang terinfeksi. Gejalanya sendiri macam-macam, dari yang mirip flu berat, sampai radang otak yang serius. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan paling penting, yang mungkin dari tadi udah ada di benak kalian semua. Apa ini bakal jadi mimpi buruk yang keulang lagi? Nah, ini dia kan pertanyaan $1 juta. Setiap kali ada virus baru, pikiran kita pasti langsung ke sana. Dan ini kekhawatiran yang sangat-sangat wajar. Jawaban singkatnya, kemungkinannya kecil banget. Tapi, yang lebih penting dari sekedar jawaban singkat adalah ngerti kenapanya. Ada beberapa perbedaan kunci yang kalau kita bandingin langsung, kita bakal langsung paham kenapa situasinya beda banget. Coba kita lihat tabel ini. COVID-19 itu kan lincah banget ya, nyebarnya bisa lewat udara. Sementara Nipah, dia butuh kontak yang lebih erat, lewat cairan tubuh. Tapi coba lihat bagian fatalitasnya. Ini nih yang ironis. Justru karena Nipah ini ganas banget, dengan tingkat kematian 40-75%, keganasannya itu yang malah membatasi penyebarannya sendiri. Logikanya gini, Nipah itu bikin penderitanya sakit parah dalam waktu cepat. Akibatnya, mereka nggak sempat tuh bepergian jauh dan nyebarin virusnya kemana-mana. Beda banget kan sama COVID-19, di mana banyak orang tanpa gejala bisa keliling dunia, nyebarin virus tanpa sadar. Jadi, bisa dibilang keganasan Nipah itu justru jadi kelemahannya dia untuk bisa menyebar secara global. Oke, setelah tahu faktanya, sekarang kita bahas yang praktis, pencegahannya. Kabar baiknya adalah, langkah-langkahnya itu sederhana banget dan gampang kita lakuin sehari-hari. Ada 3 langkah simpel tapi efektif banget. Pertama, selalu cuci buah yang kita beli sampai bersih. Kalau kelihatan ada bekas gigitan hewan, udah deh mending buang aja, jangan ambil resiko. Kedua, kalau Anda suka minum nira, wajib hukumnya direbus dulu ya buat mematikan kuman. Dan yang ketiga, tentu saja, cuci tangan. Ini jurus paling ampuh yang berlaku buat hampir semua jenis virus. Jadi, kita udah sampai di akhir pembahasan nih. Mari kita simpulkan, apa sih sikap yang paling pas buat kita dalam menghadapi isu virus Nipah ini? Ada analogi yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Nipah memang lebih galak secara medis, tapi dia nggak punya kaki secepat corona untuk keliling dunia dalam sekejap. Nah, ini dia yang paling penting untuk kita bawa pulang. Informasi adalah kekuatan kita. Dengan tahu cara kerja virus ini dan cara pencegahannya, kita bisa tetap waspada tanpa harus hidup dalam kecemasan yang nggak perlu. Jadi selalu ingat ya, pengetahuan dan tindakan pencegahan yang sederhana itu adalah pertahanan terbaik kita. Tetap terinformasi, jaga kebersihan, dan kita bisa menghadapi ini dengan tenang. Terima kasih sudah menyimak.